Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Seperti biasa, kita akan membahas materi-materi ekonomi, ekonomi asyik, ekonomi menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal pada materi-materi berikutnya. Baiklah, marilah kita mulai membahas penerapan permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Fungsi linier sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi maupun lebih yang saling berhubungan acap kali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linier. Secara bertahap, kita akan nanti membahas tentang penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro, meliputi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, keseimbangan pasar kasus dua macam barang, kegagalan pasar, dan pasar gelap. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Bentuk umum fungsi permintaan itu adalah Q sama dengan A min BB atau P sama dengan A per B min seper B Q. Bentuknya adalah kurva negatif, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk umum fungsi penawaran adalah Q sama dengan min A plus BB atau P sama dengan A per B plus seper B Q. Nah, bentuknya adalah dari kiri bawah naik ke kanan atas. Keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. Q demand sama dengan Q penawaran, di mana akan memunculkan titik perpotongan yang namanya equilibrium, yang disebut dengan keseimbangan pasar. QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E adalah titik keseimbangan, PE adalah harga pada saat keseimbangan, QE adalah jumlah pada saat keseimbangan. Contoh kasus yang pertama. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus setengah Q. Ditanyakan harga pada saat keseimbangan dan kuantitas pada saat keseimbangan. Jawabannya di sini permintaan adalah P sama dengan 15 min Q. Ini bisa kita pakai atau kita bisa juga merubah dalam bentuk Q sama dengan 15 min P. Jadi ini bisa bentuk persamaan P, bisa juga bentuk persamaan Q. Penawaran P sama dengan 3 plus setengah Q. Kalau dirubah bentuk Q menjadi Q sama dengan min 6 plus 2P. Jadi kalau kita menggunakan keseimbangan pasar dengan rumusan QD sama dengan QS, maka di sini ini kurvanya 15 min P sama dengan min 6 plus 2P, 21 ini min 6 dipindah ke kiri menjadi 21,
Ini min P dipindah ke kanan jadi 3P. Maka P sama dengan 7. Ketika P sama dengan 7, maka Q-nya adalah 8. Maka harga keseimbangan adalah 7. Kuantitas keseimbangan adalah 8. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajak. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab, setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan atau sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A plus BQ plus T sama dengan A plus T ditambah B kali Q. Contoh yang kedua, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus setengah Q. Diketahui pajak sama dengan 3 per unit. Ditanyakan berapakah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Jadi kita hitung dulu yang sebelum pajak dengan cara yang pertama tadi, maka akan ditemukan P sama dengan 7 dan Q-nya sama dengan 8. Ya, seperti tadi yang telah kita hitung pada kasus yang pertama. Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Jadi, pajak ini nanti akan mempengaruhi penawaran. Penawaran sebelum pajak 3 plus setengah Q. Dengan adanya pajak 3 unit, maka di sini persamaan penawarannya berubah menjadi 3 plus setengah Q plus 3 sama dengan 6 plus setengah Q. Sedangkan permintaannya tidak berubah. Maka keseimbangan pasar setelah pajak menjadi 15 min Q sama dengan 6 plus setengah Q. 1 setengah Q sama dengan 9, maka Q-nya sama dengan 6. Jadi, harga keseimbangan setelah pajak adalah 9, sedangkan kuantitas setelah pajak adalah 6. Jadi kalau dibuat kurvanya, ini adalah yang sebelum pajak tadi. Harganya 7, kuantitasnya adalah 8. Setelah ada pajak, maka akan berubah harganya 9, kuantitasnya akan turun di posisi 6. Beban pajak yang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen sama dengan P aksen E dikurangi P. Jadi kalau dicontoh di atas tadi, harga keseimbangan setelah pajak adalah 9, harga sebelum pajak adalah 7. Maka pajak yang ditanggung konsumen adalah 9 dikurangi 7, sama dengan 2. Beban pajak yang ditanggung produsen. Besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen.
rumusnya adalah T kurangi TK. Jadi kalau pada kasus yang kedua ini, besarnya pajak adalah 3 per unit, sedangkan di sini yang ditanggung konsumen adalah 2, maka beban pajak yang ditanggung produsen adalah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah adalah kuantitas keseimbangan setelah pajak dikalikan nilai pajak. Jadi dalam kasus ini, kuantitas keseimbangan setelah pajak adalah 6, pajaknya tadi adalah 3, maka pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 18. Berikutnya adalah pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Apa itu pajak proporsional? Nah, pajak proporsional itu adalah pajak dengan prosentase tetap. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan kalian klik link tautan tentang pembelajaran pajak yang ada pada kolom deskripsi. Nah, pada intinya, pajak proporsional itu ialah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan prosentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik atau tetap, misalkan ditetapkan cuma Rp3 per unit. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan. Namun, analisisnya sedikit berbeda. Jadi, jika persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan min A per B plus 1 per B kali P, maka dengan dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi, misalkan di sini T adalah pajak proporsional dalam persen, maka persamaannya menjadi P sama dengan A plus BQ plus T kali P. Nah, ini yang ada P-nya kita pindah ke kiri, menjadi P min TP sama dengan A plus BQ. P-nya kita keluarkan menjadi 1 min T kali P sama dengan A plus BQ. Semuanya dibagi 1 min T, maka menjadi P sama dengan A per 1 min T ditambah B per 1 min T dikalikan Q. Atau kalau dalam bentuk Q sama dengan min A per B ditambah 1 min T per B dikali P. Supaya lebih jelas, kita implementasikan dalam bentuk kasus soal. Diketahui permintaan 15 min Q sama dengan seperti tadi, penawarannya adalah P sama dengan 3 plus setengah Q, di mana di sini ditentukan T-nya adalah sama dengan 25%. Ditanyakan berapa P dan Q, keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Sebelum pajak, tadi P-nya 7, kuantitasnya adalah 8. Sesudah pajak, persamaan penawarnya akan berubah, sementara permintaannya tetap. P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Penawaran sesudah pajak dengan pajak T sama dengan 25% atau 0,25. Maka kita masukkan pajaknya. P sama dengan 3 plus setengah Q plus 0,25 dikalikan P. Maka ini dipindah ke sebelah kiri menjadi
0,75P sama dengan 13,5 Ki. Dibagi dengan 0,75, maka P sama dengan 4 plus 0,67 Ki. Maka keseimbangan pasar PD sama dengan PS 15 min Ki sama dengan 4 plus 0,67 Ki. 1, ini yang 4 dipindah ke kiri, yang Ki dipindah ke kanan, maka ini menjadi 1,67 Ki sama dengan 11. Maka Ki-nya 6,6. Jadi sesudah pajak, P-nya akan menjadi 15 kurangi 6,6 sama dengan 8,4. Dan Ki setelah pajak adalah 6,6. Pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T dikalikan P setelah pajak. T-nya 0,25 dikalikan harga setelah pajak adalah 8,4, maka pajak yang diterima pemerintah adalah 2,1. Kurvanya seperti ini. Nah, ini sebelum pajak, ini adalah setelah pajak. Besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah P aksen kurangi PE. Toh 8,4 dikurangi tadi harga sebelum pajak adalah 7. Maka 1,4. Sedangkan yang ditanggung produsen, tadi besarnya pajak yang diterima pemerintah adalah 2,1. Yang ditanggung konsumen adalah 1,4. Maka yang ditanggung produsen adalah 0,7. Jumlah pajak yang diterima pemerintah. Nah, sekarang totalnya yang diterima pemerintah dikalikan kuantitasnya. Tadi besarnya pajak yang diterima pemerintah 2,1, maka dikalikan kuantitasnya setelah pajak adalah 6,6, maka pajak yang diterima pemerintah totalnya adalah 13,86. Sekarang bagaimana pengaruhnya jika terdapat subsidi? Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering juga disebut dengan pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berkebalikan dengan pengaruh pajak, sehingga kita dapat menganalisanya seperti ketika menganalisa pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Pengaruh subsidi yang diberikan atas produksi penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Dengan subsidi sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BG, maka sesudah subsidi akan menjadi P aksen sama dengan A plus BG min S, atau sama dengan A min S ditambah BG. Contoh kasus 4. Diketahui permintaan P sama dengan 15 min Ki, sama seperti tadi. Penawarannya P sama dengan 13,5 Ki, sama dengan tadi. Subsidi 1,5 per unit. Yang ditanyakan adalah harga dan kuantitas keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi.
subsidi. Maka tadi sudah kita ketahui harga keseimbangan 7, kuantitas 8, dengan subsidi harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah. Maka persamaannya, kalau penawaran tanpa subsidi adalah P sama dengan 3 plus setengah Q, maka setelah ada subsidi, P sama dengan 3 plus setengah Q min 1 setengah. Karena di sini subsidinya 1 setengah. Maka P menjadi sama dengan 1 setengah plus setengah Q. Atau kita rubah menjadi Q, maka menjadi sama dengan min 3 plus 2P. Permintaannya tetap. Maka keseimbangan kalau kita menggunakan Q, biar tidak ada pecahannya, maka QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 3 ditambah 2P. 18 sama dengan 3P, maka P-nya sama dengan 6. Kalau P-nya sama dengan 6, kita masukkan ke sini, berarti kita masukkan ke persamaan, entah itu yang QD maupun yang QS yang di sini, maka kuantitasnya menjadi 15 kurangi 6 sama dengan 9. Nah, kurvanya kalau tadi pajak adalah naik, ini kalau subsidi kurvanya turun ke bawah. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen, besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi. Maka PE dikurangi P aksen. Dalam contoh kasus, tadi di atas, harga sebelum subsidi adalah 7, sedangkan harga setelah subsidi adalah 6. Maka bagian yang dinikmati oleh konsumen adalah 7 kurangi 6 sama dengan 1. Bagian subsidi yang dinikmati produsen, S dikurangi SK. Tadi subsidinya adalah 1,5, kemudian di sini yang dinikmati konsumen adalah 1, maka yang dinikmati oleh produsen 1,5 dikurangi 1 sama dengan setengah. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah adalah besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalikan jumlah barang yang terjual sesudah subsidi dengan besarnya subsidi per unit. Jadi, tadi besarnya subsidi adalah 1,5, kuantitas setelah subsidi adalah 9, maka subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah adalah 9 dikalikan 1,5 sama dengan 13,5. S sama dengan Q aksen dikalikan S. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Nah, jadi di sini ada dua macam barang, yaitu barang X dan barang Y. Masing-masing ada harga, ada kuantitas. Maka Q dx sama dengan fungsi dari Px Py, Q dy sama dengan fungsi dari Py Px. Contoh kasus 5. Diketahui permintaan X, Q dx sama dengan 10 min 4X ditambah 2 PY. Penawarannya sama dengan min 6 plus 6 PX. Permintaan akan Y, Q dy sama dengan 9 min 3 PY plus 4 PX, penawarannya min 3 plus 7 PY. Ditanyakan P dan Q masing-masing barang tersebut.
Keseimbangan pasar barang X. Tadi keseimbangan tetap sama, QD sama dengan QS. QD-nya adalah 10 min 4X plus 2BY. Penawarannya QS-nya min 6 plus 6PX. Maka keseimbangan barang X 10 min 10PX min 2BY sama dengan 16. Keseimbangan pasar Y sama caranya, QD sama dengan QS, 9 min 3PY ditambah 4PX sama dengan min 3 plus 7PY. Maka keseimbangan barang Y menjadi 4PX dikurangi 10PY sama dengan min 12. Dari keseimbangan 1 dan 2 kita gabungkan menjadi ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, kita persamakan. Misalkan yang kita samakan adalah PX-nya. Maka yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2,5. Maka hasilnya seperti ini. Yang atas tetap 10PX min 2PY sama dengan 16. Yang bawah menjadi 10PX min 25PY sama dengan min 30. Supaya PX-nya hilang, maka kita kurangkan. Ini menjadi min 2PY min jadi plus. Berarti min 2 plus 25 menjadi 23PY sama dengan, di sini 16, min jadi plus. 16 plus 30 sama dengan 46. PY-nya sama dengan 2. Nah, setelah ketemu PY-nya sama dengan 2, maka PY sama dengan 2 ini dimasukkan ke persamaan ke-1 atau persamaan kedua. Jadi ini kalau dimasukkan ke persamaan 1, ini masuk ke sini. Ini berarti PY-nya menjadi 2. Berarti di sini min 4, kalau pindah ke kanan menjadi plus 4. Berarti 10PX sama dengan 20, maka PX-nya adalah 2. Atau bisa juga dimasukkan ke persamaan yang kedua. PY-nya di sini 2, berarti min 20 dipindah ke kanan menjadi plus 20, berarti 4PX sama dengan 8. Maka PX-nya sama dengan 2. Nah, sehingga didapat ketika diketahui PY sama dengan 2 dan PX sama dengan 2 juga, maka kalau kita masukkan ke persamaan yang di atas tadi, maka akan kita ketahui. Nah, di sini bisa kita masukkan juga ke supply, atau bisa juga kita masukkan ke demand. Nah, di sini maka kalau kita masukkan PX-nya di sini 2. Kalau di sini PX-nya 2, berarti 6 dikali 2 berarti 12 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 6. X-nya sama dengan 6. Kalau dimasukkan yang ke sini, ini menjadi PY-nya 2 juga. Berarti 7 dikali 2. 7 dikali 2 adalah 14 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 11. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar, khususnya pada pasar persaingan sempurna. Faktor penyebab kegagalan pasar yang pertama adalah adanya praktek monopoli dan oligopoli. Praktek monopoli dan oligopoli berimplikasi pada penurunan biaya marginal dan kuantitas produksi yang kurang berkembang. Faktor penyebab yang lainnya adalah kegagalan informasi.
Salah satu atau seluruh pelaku ekonomi, kalau terjadi kegagalan informasi, maka salah satu pelaku tersebut kurang memiliki informasi tentang produk yang beredar di pasar, sehingga terjadi perbedaan antara barang yang diminta dengan barang yang ditawarkan. Faktor penyebab yang ketiga adalah adanya campur tangan pemerintah. Yang tadi barusan kita pelajari, adanya pajak dan subsidi ini bisa menyebabkan kegagalan pasar. Kita ketahui tadi ketika ada pajak maka harga akan naik, ketika ada subsidi maka harga akan turun. Selain itu, campur tangan pemerintah juga bisa berlaku untuk masalah birokrasi. Birokrasi yang berbelit-belit juga akan menyebabkan kegagalan pasar. Faktor penyebab yang lainnya adalah eksternalitas, yaitu dampak yang muncul dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Jika dampak yang muncul bersifat baik, maka disebut eksternalitas positif. Jika bersifat negatif, disebut eksternalitas negatif. Contoh, pendirian universitas akan menjadi eksternalitas positif bagi masyarakat setempat karena menumbuhkan berbagai mata pencaharian baru, misalkan warteg, fotokopi, warnet, dan lain-lain. Barang publik juga bisa menyebabkan kegagalan pasar. Barang publik adalah barang yang tidak excludable dan juga tidak rival. Artinya, siapa saja tidak bisa dicegah untuk memanfaatkan barang ini. Dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Contohnya barang publik adalah jalan raya. Faktor yang terakhir yang menyebabkan kegagalan pasar adalah barang altruisme. Apa itu barang altruisme? Adalah barang yang ketersediaannya secara sukarela. Misal pada saat adanya kegiatan donor darah. Pasar gelap atau black market. Apabila pemerintah sudah menetapkan kebijakan harga maksimum, maka terjadi excess demand. Nah, excess demand tersebut harus disuplai oleh pemerintah. Apabila pemerintah tidak mampu mensuplai excess demand di pasar atau suplai di pasar tetap rendah, maka pada tingkat suplai ini harga yang tersedia dibayarkan oleh konsumen menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan musim paceklik. Maka ketika terjadi seperti ini akan terbentuk yang namanya pasar gelap. Nah, ini adalah excess demand atau ini terjadi pada saat pemerintah menentukan harga keseimbangan maksimum. Kenapa kok di sini ditentukan di bawah harga pasar? Karena di sini harga pasar dianggap terlalu tinggi sehingga harganya harus diturunkan. Bisa bentuknya subsidi ataupun yang lainnya. Nah, ketika harga diturunkan ini, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Nah, seharusnya dari kelebihan permintaan ini ditanggung oleh pemerintah. Kalau pemerintah membiarkan ini terjadi, maka harga akan berubah. Tidak tetap di bawah harga pasar, tetapi malah bisa harganya melonjak di atas harga pasar. Inilah yang disebut dengan black market. Ini black market ini di sini. Maka ketika terjadi
pemerintah menentukan harga eceran maksimum tersebut, pemerintah harus siap mensuplai kebutuhan dari konsumen. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.